Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emakti Puspitasari, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Surakarta. Pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Lila. Ibu Lila. Selamat pagi Bu Lila. Selamat pagi Bu Emma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lila? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit batuk ini Bu. Gitu. Bu Lila ini mengampu mapel proyek IPAS. Proyek IPAS di SMK Negeri 6 Surakarta. Baik, Bu Lila, hari ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian nanti observasi di kelas, dan di akhir ada percakapan pasca observasi. Tujuan supervisi sendiri untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Lila untuk kedepannya meningkatkan serta memperbaiki agar pembelajarannya lebih berpihak kepada peserta didik. Jadi Bu Lila tidak perlu takut atau tegang, tidak perlu merasa diawasi atau dinilai. Jadi semuanya itu bahwa tujuan supervisi itu untuk perbaikan kedepannya dalam pembelajaran Bu Lila. Pagi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita melaksanakan observasi di kelas. Bahwa tujuan kita melaksanakan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan awal Bu Lila sebelum melaksanakan pembelajaran, sehingga nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Baik Bu Lila, kita mulai. Untuk tujuan pembelajaran nanti bisa disampaikan Bu Lila apa yang ingin dicapai pada pembelajaran di kelas nanti. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya ambil itu adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis terkait perundungan sebagai salah satu contoh dari interaksi sosial berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Baik, jadi peserta didik mampu menganalisis terkait perundungan ya Bu Lila. Terkait dengan aspek apa tadi untuk IPAS ya? Aspek interaksi sosial dan komunikasi. Interaksi sosial. Baik. Ini untuk siswa kelas 10. Kelas 10, Pak. Lalu untuk area pengembangan yang enggak dicapai apa ini Bu Lila? Jadi yang ingin saya dapatkan atau yang ingin dicapai oleh peserta didik adalah peserta didik bisa belajar pengalaman secara nyata melalui kasus perundungan yang mungkin pernah mereka alami atau mungkin pernah mereka lihat, kemudian bagaimana nanti ketika suatu saat mereka bertemu kasus yang serupa apa yang harus mereka lakukan. Juga saat ini ada cukup banyak berita perundungan terutama di dunia pendidikan yang sudah tersiar sampai ke televisi nasional. Nah, dari situ diharapkan peserta didik bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis selama proses diskusi. Sehingga saya berharap suasana belajar itu bisa menyenangkan. Karena kan kalau IPS itu, IPAS itu kan IPA dan IPS nih Bu Emma. Jadi kadang IPS itu terkesan membosankan, itu saja. Nah, saya mencoba supaya nanti anak-anak itu aktif gitu loh, semuanya itu bisa diskusi, semuanya bisa memberikan keterampilan berpikir kritisnya gitu. Baik, jadi area yang ingin dikembangkan selain pengetahuan atau siswa dapat menganalisis juga keterampilan ya Bu Lila. Iya. Tadi keterampilan berpikir kritis sehingga tercapai suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu strategi apa nih yang Bu Lila akan terapkan nanti di kelas? Oke, yang pertama saya akan melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Jadi nanti biasanya saya bekerja sama dengan guru bimbingan konseling Bu, itu untuk mendapatkan data gaya belajar siswa dan kemampuan siswa. Di kemampuan siswa itu nanti ada 8 kecerdasan. Nah, nanti dari situ mungkin saya bisa analisis anak-anak itu sebenarnya paling bagus ada di mana. Kemudian setelah itu untuk menunjang proses diskusi tentunya saya bentuk kelompok belajar. Baik, jadi yang akan dilakukan pertama melaksanakan asesmen awal. Tadi untuk mengetahui gaya belajar ya Bu Lila salah satunya. Kemudian membentuk kelompok-kelompok belajar untuk belajar terkait perundungan. Mungkin metode atau model pembelajaran apa yang akan diterapkan Bu Lila?
Rencana saya itu nanti gini Bu, jadi setiap kelompok itu nanti ada yang membahas tentang berita, kemudian mungkin ada yang bisa melihat video, ada yang membuat poster, kemudian ada yang mencari materi juga perundungan itu seperti apa, macam-macamnya seperti apa. Jadi nanti anak-anak bisa saling bertukar informasi. Baik. Berarti pembelajaran diferensiasi ya Bu Lila akan diterapkan sesuai dengan gaya belajarnya mungkin. Seperti tadi ada yang mencari video, kemudian membuat poster, membuat berita dan sebagainya. Untuk media pembelajaran apa yang akan digunakan nanti Bu Lila? Media pembelajaran bisa menggunakan Canva karena biasanya anak-anak sering sekali menggunakan Canva, dan mungkin perlu nanti kita cetak supaya anak-anak bisa melihat secara langsung bergantian gitu. Selain menggunakan Canva, media cetak dan video tadi ya Bu Lila mungkin yang lebih bisa menunjang untuk gaya belajar visual agar lebih memahami. Baik Bu Lila, rencana kapan ini Bu Lila akan dilaksanakan pembelajarannya? Rencananya nanti minggu pertama bulan Januari Bu, tapi kita tetap melihat dulu di sekolah ini kalendernya seperti apa. Jadi awalnya nanti pertemuan pertama. Baik Bu Lila, nanti direncanakan minggu pertama bulan Januari Bu Lila akan melaksanakan pembelajaran terkait dengan tadi ya materi perundungan yang berkaitan dengan aspek interaksi sosial. Baik Bu Lila, dari percakapan kita pagi hari ini apa nih yang bisa Bu Lila simpulkan atau Bu Lila dapatkan? Ternyata memberikan konten yang berbeda-beda itu sudah bisa masuk diferensiasi pembelajaran ya Bu. Jadi bisa diterapkan nanti Bu Lila, tidak hanya berdasarkan gaya belajar sih sebenarnya diferensiasi bisa juga berdasarkan kemampuan awal. Jadi kita mengelompokkan siswa, memperhatikan kemampuan awal siswa bagaimana, itu juga bisa termasuk diferensiasi. Berarti dari asesmen yang sebelumnya? Ya, asesmen awal atau asesmen sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Jadi di percakapan kita, praobservasi ini bagaimana Bu Lila? Lebih siap untuk masuk ke kelas karena tadi sudah direncanakan ya medianya apa, kemudian metodenya apa yang akan diterapkan nanti di kelas. Gitu Bu Lila, nanti pada pembelajaran minggu pertama bulan Januari saya akan mensupervisi Bu Lila di kelas. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang saya temui pada saat pembelajaran, dan nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah supervisi di kelas. Gitu Bu Lila, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan hari ini. Baik, terima kasih Bu Lila. Selamat pagi Bu Lila. Iya, terima kasih Bu Emang. Demikian percakapan praobservasi sebelum melaksanakan supervisi di kelas. Kita bertemu lagi pada saat pembelajaran di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.